Enggak dong. Jujur tekan banget isi cukup banget isi Kita ini tahu siapa ini selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sisi. Tadi kalian harus ngapain kegiatannya? Outbound. Yes. Outbound. Oh. Kira-kira bisa coba yang outbound kalian semua atau yang lain sudah ikut? Oh, apa lagi? Itu kegiatannya ngapain? Terus kegiatannya tuh kita nyarikan anak yang ada di Semarang. Oh, sebelum masuk ke kegiatan intinya, mungkin aku ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Guntur Hadian Saudara, kalian bisa manggil aku Mas atau Bapak juga boleh, bebas. Oke. Oke, jadi nanti aku akan mempersilahkan kalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu satu-satu. Oke, nanti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu itu, jadi kalian bisa nyebutin nama, kelas sama hobi. Mungkin sama kegiatan yang mau sukai kan. Oke, kata-kata hari ini aja deh. Ya udah yang lain apa request? Hobi aja udah nggak apa-apa. Oh ya udah hobi. Oke, bisa dimulai dari Ada sana, ada sini. bebas. Nama saya Sheila. Bisa dipanggil terus. Hobi. Hobinya aku sama main alat. Jadi aku fisika sama si babai ya. Oke, salam kenal ya. Lanjut. Terus kayak baca,
pokoknya yang jujur ada badan masih Ini banget. ini banget Ini banget. Oke, selamat ya Cici. Oke, nama aku Maulidia Atas Anggota. Biasanya dipanggil apa? Nah, kalau di aku itu paling suka sih dengan Ibu Setia. Yang lainnya netral. Kenalin, nama aku Patricia Setiaki, biasa dipanggil Sirni. Terus hobi aku tidur sama makan. Kenapa enggak? Kenapa enggak enak? Kenapa enggak enak? Kenapa enggak makasih? Apa nama kamu Sydney bukan Los Angeles? Kenapa kamu Sydney? Kenapa nggak sedap? Lanjut. Oke guys, jadi perkenalan sama aku Mareta Ariani, biasa dipanggil Mareta. Terus apa kak? Hobi. Ya. Itu bukan Boleh 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 kalau mau boleh banget. Satu dua tiga. jangan suka sambil sangat. Langsung switch mode. Membaca sama biasanya juga kayak sekarang juga nggak? Sama racun. Apa? Racun. Oh. Aku ada kata dari banyak. Oh, keluarkan dong. Aduh, siapa dong? Siti, Ici merasa orang ketika aku dulu. Kamu apaan? Lagi ini apa sih? Apa sih? Ini jangan tapi ada. Aku sudah mau. Sedia malu sebelum hujan. Ya, sedia malu. Baik, sedia malu. Nama aku Monica Lelek sebagai Monica Dance. Dance yang kayak di Medan itu. Di sini ada di Medan nggak? Siapa namanya Marita? Kamu nonton drakor apa? Terakhir yang terakhir aja. Yang itu sebenarnya dia yang MBK Mas Bayu ganteng.
masa-masa. Ya kayak iya, play kitchen apa gitu. Yang komedi Itu baru. Iya sih, Baru aku jarang nonton. nonton yang apa kak? Aku terakhir nonton apa ya, Blood Concert. Yang 7 tahu nggak? Enggak. Nonton. Itu satu juga nonton. Itu tapi juga mengecewakan sih. Jadi karena ada Lanjut ya. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini juga kalian udah berkenalan juga nih, mungkin ada yang kelewat juga tadi. Mungkin aku minta dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. mulai dalam kita dalam satu minggu aku Nah, setelah berdoa, ini nanti ada daftar hadir. Nanti saya meminta kalian untuk menulis daftar hadir di sini. Ini bisa diputar. Bandung. Kebetulan temanku ada yang asal sana. Kebetulan banget. Kenapa ada apa dengan supir? Ada jangan berekspektasi ironis sama sudah yang aku kenal gak jelas semua. Ya maaf sih. Orang sudah lebih betul. Jangan bergaul bebas malah. open mind lebih kita aja makan bawang kami Gak sampai situ. Kecemplung dong. Gak dicas makanannya dong. Artis jadi banyak mana tahu. Aku Udah ke awal ya. Apa?
serius apa bercanda? Bercanda aja. Serius. Nasi tapi gak buat kegiatan kerja. Ini sama beda ya. Yes, yes. Itu harus. Kenapa tiba-tiba dia? Saya itu nggak lupa sih, tapi saya itu nggak. Terus kalau dia jalan, ini nggak. Oke, karena sudah mengisi di daftar hadir yang kalian isi. Nah ini nanti tak jelasin buat kalian itu kegiatannya ini kan nanti ngapain aja. Jadi nanti aku minta tolong buat kalian juga menyampaikan pendapatnya itu bebas, jangan apa ya, jangan enak hati lah. Jadi kalian bebas mengungkapkan apapun ada di sini. Terus juga nanti ada kita juga mengatur beberapa asas, terutama asas rahasia. Jadi setelah keluar dari sini kita keep sendiri aja. Kalau misalnya ada beberapa hal yang menurut kalian sensitif atau yang bersifat rahasia, jadi di keep sendiri. Oke, bisa dipahami teman-teman. Iya. Ya, ini ada SPP biar kalian lebih semangat. Ya, nggak ada sekolah. Lucu. Nah, ini SPP ini nanti kalian sambung kata. Jadi misal nih aku ngomong apa ya? Pak Bowo, nanti kamu ikutin SPP. Nah, nanti dilanjutin Pak Bowo SPP, terusnya nanti namanya kata lagi. Jangan, itu contoh aja. Oh, tapi kata-katanya bebas. Oh iya. Itu bisa dipahami? Bisa. Kata-katanya dimulai dari apa ya? Ruben Ansu biru. Dari kata saya, lanjut. Makan. Saya makan kan. Nah, saya makan. Lanjut lagi. Saya makan. Saya makan berarti kemarin. Saya makan babi goreng di. Oh iya teman, saya makan babi kemarin di. Oh iya. Saya makan babi goreng kemarin. Kemarin di Bandung. Saya makan babi goreng.
Dan kakek saya tua dan sehat. Kakek saya tua dan sehat. Belum ya. Kakek saya tua dan sehat. Umurnya saya tua dan sehat, umurnya 100. Kakek saya tua dan sehat, umurnya 100 tahun. Sebelum masuk ke kegiatan ini kan tadi aku boleh minta tolong buat HP disimpan dulu ya. Ya. Nah, jadi untuk materi bimbingan kelompok hari ini adalah terkait dengan potensi diri. Nah, mungkin aku minta tolong dari kalian, mungkin ada yang tahu nggak potensi diri itu apa? Yang terkait dengan potensi, satu kata, dua kata pun nggak apa-apa. Kemudian manfaat tadi apa? Keunggulan, wanita. Oke. Jadi teman-teman, potensi diri itu adalah salah satunya kemampuan, minat, bakat, serta kelebihan setiap individu yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Nah, jadi ada seseorang ahli yang mengatakan bahwa potensi diri itu berkembang melalui proses belajar, pengalaman, serta lingkungan. Jadi apa yang tadi yang hobi-hobi kalian itu bisa dikatakan dengan potensi diri kalian. Jadi contoh Cici ya, kalau kamu fokusnya ke seni ya tadi. Nah, mungkin kamu bisa akses ke potensi itu mungkin dari lingkungan sendiri, lingkungan dan pengalaman. Jadi kamu bisa belajar juga. Oke. Nah, untuk contoh kasusnya itu seperti, jadi ada seorang anak, dia itu dipercaya untuk menjadi ketua kelas. Dia itu kayak, kalau ketua kelas kan biasanya mengkoordinir, ya kan? Dia itu diibaratkan pemimpin. Jadi dia itu biasa sering berkomunikasi antar sesama murid juga, berkomunikasi juga ke guru juga. Nah, dari kasus itu Andi itu bisa mengembangkan potensi yang dia miliki seperti komunikasi, di mana dia bisa mengasahnya itu lewat organisasi sekolah, gitu. Ini berapa? Nah, jadi kenapa potensi diri itu sangat penting untuk kalian ketahui? Karena ini sangat berkaitan dengan masa depan kalian. Jadi potensi diri itu sebenarnya sebagai fondasi awal untuk menentukan arah karir kalian itu bagaimana. Contoh kayak Cici tadi itu ke seni atau Monica tadi dance. Nah, sebenarnya aku ada teman juga, dia itu ada seorang dancer juga. Nah, dia tuh sering berlatih lewat les gitu ya, les gitu. Dia sering mengikuti perlombaan juga mungkin sampai nasional juga. Ya, siapa tahu mungkin kamu bisa sampai internasional. Oh iya.
Nah, mungkin ada potensi-potensi diri kalian yang mungkin belum kalian kenali juga. Mungkin siapa? Kela mungkin kalian, kamu tahu nggak potensi diri yang kamu miliki apa? Nah, mungkin kamu bisa apa tuh mengikuti tes seperti MBTI ya. Enggak, itu beda lagi, beda. Sebenarnya beda. Emang iya. Maaf banget. Nah, kira-kira gitu lah. Kita bahasa dia mengenali potensi diri membantu seseorang untuk menentukan tujuan dan arah masa depan. Menurut Ahli Sandok menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa penting untuk mengenali minat dan kemampuan diri. Hal ini didukung oleh penelitian mediasi Cassandra yang menunjukkan bahwa pengenalan diri membantu siswa untuk merencanakan masa depan secara lebih terarah. Nah, kalian kan juga sudah memasuki masa remaja kan? Kalian masuk ke lebih ke arah apa ya? Masih bingung lah, masih mencari jati diri. Nah, itu jadi kalian harus lebih mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Itu. Ini ada contoh kasusnya. Di sini ada orang bernama Siti, yaitu menjadi Aku Siti. Beda ya. Siti, ini Jawa nih. Ini Siti, dia itu dia itu bercita-cita menjadi dokter. Nah, setelah itu dia itu potensinya itu lebih ke arah seni. Namun cita-citanya itu lebih ke dokter. Nah, dia itu bingung kan. Jadi dia lebih memilih ke mengarah ke menjadi ke arah seniman. Mungkin kalian juga udah pernah tahu ya kalau ada misal nih anak kelas 12 mau memilih universitas lah, kan mestinya ada restu orang tua juga kan. Nah, mesti ada momennya juga berlawanan arah juga sama dengan orang tua. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya kalian juga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua kalian. Contohnya mungkin misalnya Ata ingin menjadi teknik sipil. Nah, mungkin dia ingin memilih jurusan teknik sipil, cuma orang tuanya memilih untuk menjadi dokter. Nah, itu sangat berlawanan arah lah. Nah, mungkin Atta juga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua tersebut kalau dia itu kelebihannya gini. Nah, agar orang tuanya juga lebih memahami Atta. Jadi begitu. Nah, terus kalian juga mungkin nanti pas kelas 12 nanti kalian akan ada masanya konsul juga ke guru BK. Nah, kalau misal konsul guru BK itu sendiri itu biasanya sebelumnya itu ada tes minat dulu, tes adalah pokoknya buat tes kalau jurusan. Nah, itu nanti kalian bakal guru BK itu mendikte dari hasil dari tes tersebut. Misal nih, misal dari hasil tes kalian itu kepilihnya mengarah ke psikologi, cuman kamu pengennya jadi dokter. Nah,
Itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi guru BK itu lebih ke mengarahkan dari hasil tes tersebut. Nah, kalau IPS ini kalian konsul nggak atau enggak? Enggak. Tapi yang konsul boleh. Tapi sebelum itu ada ujian ya. Menghubungkan potensi diri dengan masa depan. Jadi potensi diri ini sebenarnya sebagai fondasi awal untuk menentukan arah kalian di masa depan itu seperti apa. Lebih ke karir kalian itu seperti apa kira-kira gitu. Jadi potensi diri dan masa depan saling berkaitan. Potensi yang dikenali dan dikembangkan dapat menjadi bekal untuk mencapai tujuan hidup. Menurut Socrates, menyatakan itu bahwa individu yang memahami kemampuan minat dan nilai dirinya akan lebih siap untuk merencanakan masa depan serta mengenali keputusannya yang tepat. Jadi itu bisa dipahami. Nah, untuk ini ada Budi, itu menyukai teknologi lah dan sering menghabiskan waktunya untuk mempelajari komputer secara mandiri, otodidak. Ia juga aktif mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Potensi tersebut dapat menjadi model bagi seorang Budi untuk mengembangkan diri pada bidang teknologi di masa depan. Dengan mengenali potensi ini, Budi dapat menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung tujuan tersebut, seperti mengikuti latihan khusus atau kegiatan ke depan. Mungkin kalau kalian bisa lihat beberapa artis atau kalian idol K-pop kalian lah, kan itu dari kecil kan sebenarnya udah ditempa di lighting kan ya. Nah itu salah satu potensi diri yang udah kelihatan lah. Jadi ya asal untuk merencanakan masa depan untuk yang lebih baik. Jadi kayak gitu salah satu contohnya. Langkah-langkah untuk mempersiapkan masa depan sesuai potensi diri itu, masa depan yang baik tidak hanya ditentukan oleh cita-cita, tetapi juga oleh usaha dalam mengembangkan potensi diri. Menurut seorang ahli menjelaskan bahwa setiap siswa itu yang memahami kemampuan dirinya cenderung lebih siap menyusun rencana masa depan dan mengambil keputusan untuk mengembangkan dirinya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada pertama ya, bisa dilihat. Yang pertama ini mengenali minat, bakat, kemampuan dan karakteristiknya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri. Ketiga ada menentukan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Keempat, untuk mengembangkan potensi melalui belajar dan pengalaman. Kelima, menyusun rencana. Keenam ini lebih ke evaluasi diri lah. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin kalian ada yang ingin ditanyain ya terkait tentang potensi diri atau mungkin karir lah, kedepannya itu kayak gimana?
itu sebenarnya tergantung balik lagi ke kalian. Kenapa balik lagi ke kalian? Karena masa depan yang kalian punya itu benar kalian sendiri soalnya. Jadi yang ibaratnya orang tua itu hanya mengarahkan, menurutku ya, lebih mengarahkan. Yang menentukan itu kalian sendiri. Jadi kalau misal orang tua mintanya A, kamu B-nya B. Kalau semisal pilihan orang tuamu gak cocok, kamu bisa bilang ke orang tua untuk apa ya? Biar lebih orang tuanya lebih memahami lah untuk memilih B. Sedikit itu balik lagi ke orang sendiri. Sebenarnya kalau ingin benar-benar merah, kalau berbeda kenapa? Karena berbeda itu lebih mahal untuk masuk konsultasi kita ini. Jadi nggak perlu terus. Soalnya kan itu orang tua sudah tapi balik lagi soalnya masa depan kan yang kalian punya sendiri kan, jadi yang benar menentukan ya juga kalian, hidup kalian juga kan. Apa? Jadi beban. Tapi sebenarnya bakat itu setiap tahun bisa berubah tergantung dari kalian. Kan? Jadi kalau misalnya nih, tahun ini tes kamu dapatnya ke arah kedokteran, mungkin tahun depan bisa beda lagi, bisa ke arah mungkin ke teknik sipil atau mungkin sekolah juga mungkin yang kamu mau, nah itu bisa juga. Nah mungkin kalau dari ekspektasi dari orang tua ya. Kalau misal komunikasi kamu sama orang tuamu ya oke, jadi orang tuamu lebih paham gimana juga, mungkin dia lebih apa ya, mungkin lebih menerima juga lah kalau kamu bisa di sekolah. Soalnya kedokteran juga
ini aku bicara pengalaman sendiri aja ya. Jadi sebenarnya dulu tuh aku sebelum masuk ke UNS itu mau masuk ke kedinasan, aku udah les kedinasan, tapi jurusannya fail semua. Jadi udah terima di UNS, aku malah ambil UNS. Jadi itu awalnya orang tua aku juga kalau aku itu kayak gimana ya, lebih ke mengarahkan aku ke kedinasan. Cuman lama kelamaan juga dia sendiri juga kalau aku nerimanya juga sendiri. Nah, mungkin salah satunya mungkin faktornya juga ada mungkin ya. Soalnya ini kalian juga masih jauh kan, masih kelas naik kelas 11 kan gitu juga. Jadi waktu kalian masih aja lah benar-benar akan kedepannya itu kayak gimana juga. Tapi saranku tetap balik lagi ke mungkin lebih ke masuk ke bidang yang berkaitan. Yang bisa dijadiin kayak pelajaran karena benar-benar baru yang pertama. Kalau itu ya mungkin kalian cari pengalaman itu. Maksudku pengalaman itu lebih ke pengalaman orang lain lah. Kan di desa kamu kan belum ada yang lanjut sampai ke tingkat kuliah. Nah sebelumnya kan juga udah ada pengalaman kerja pada tuh. Nah mungkin itu kamu bisa jadikan itu referensi buat arah kalian ke depannya itu bisa seperti apa. Mungkin itu salah satu ya. Nah terus kamu juga bisa cari explore informasinya juga. Kira-kira itu mau kuliah apa. Terus kalau misalnya nggak lanjut nanti mau ngapain? Itu salah satunya. Jadi kalau mau mikir tuh sebenarnya jangan 1-2 tahun ke depan, tapi lebih ke jangka panjangnya. Ada yang lain? Bantu. Itu kita kalian yang lucu sih sebenarnya. Aku gak bisa banget sebenarnya, soalnya sebelumnya aku pengen udim, jujur banget pengen udim, tapi karena ada aku mulai di UNS saja. PK iya nanti dicapai dulu. Iya UNS. Namanya ke hotel berangkat. Aku pengen kesana. Tergantung jurusan. Tapi kalau fasilitas sudah
jurusannya apa? Jujur ya sebenarnya kalau di jurusan itu sebenarnya jurusan santai ya, santai sih bilangnya, nggak terlalu berat-berat banget dan kayak soalnya nggak melarang. Cuman repotnya ya gini, ada kalau misalnya ada tugas praktikum, nanti kalian bisa bikin review ya, nanti salah satunya kayak gini atau enggak nanti kalian harus gitu. Itu menurutku salah satu rintangan. Apa? Apa sih? Soalnya Terus Solo. Pasar Beringin itu jarang sih, tapi kemarin rame banget. Jadi pasar Beringin masih kalau pasar Beringin biasanya mayoritas sih. Di sini ada mayoritas. Ada. Enak kan? Yes. Saya itu ada bedanya. Pernah kalau mencoba Belum. Pengen sebelum puas nanti mau ke rumah beliau. mau minta tolong juga. Enggak dong. Ini kalian udah gak ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Kalau itu aku boleh minta kesimpulan nggak dari salah satu kalian? Siapa yang justru karena aku nggak mau. Kesimpulan materi hari ini aja. Kita sebenarnya mau menggunakan Makanya gue
jadi udah atas udah memberikan kesimpulan kegiatan hari ini bisa diakhiri. Sebelum mengakhiri kegiatan ini mungkin aku minta dari salah satu kalian mungkin untuk berdoa saja untuk menutup doa. Kabulkan dan menerima yang sudah menuntut sukses kegiatan dapat pagi hari ini dari seorang kami berdoa dengan menurut anda kebutuhan masing-masing. Ada sesuatu. Coba kamu cepet dong. Langsung lihat aku. Karena udah ditutup dengan doa, kalian boleh pulang mungkin. Kalau dulu Boleh. pakai HP yang bagus yang punya bagus pakai tripod. Iya kan dari kelas Masing-masing. iya sampai kayaknya juga bagus tuh brand HP brand itu HP brand ini ada saya dia gimana sampai kamu atau mirip